Selamat sore, saudara yang dikasih Tuhan. Kita ketemu lagi dalam Syafaat Malam GKI Gading Indah. Ya, setelah kemarin jalan-jalan ya beberapa minggu, hari ini saya ada di GKI Gading Indah ya, di rumah kita sendiri. Kalau Anda lihat tadi, ya, dekorasi gereja syarat dengan warna merah putih, bendera, hiasan, bahkan kain mimbar ya, ada bendera merah putih. Karena kita masih dalam suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya. Kita baru saja memperingati 79 tahun Indonesia menjadi negara yang merdeka. Nah, kalau ditanya ke kita, apa sih merdeka itu ya? Pasti kita akan katakan ya bebas, ya merdeka bebas ya, tidak ada penjajahan dan sebagainya. Tapi kalau ditanya apa arti kemerdekaan itu buat kita, mungkin jawabannya bisa bermacam-macam saudara. Kalau buat anak saya yang umur 5, merdeka bebas itu artinya dia bisa nonton YouTube tanpa dihalangi ya, tanpa dimarahin, bisa main nonton TV semau-mau dia ya, tidur berapa jam terserah dia. Itu buat dia bebas. Kalau buat seorang seorang karyawan bebas berarti tidak ditekan-tekan atasan mungkin ya. Bisa berekspresi, bisa mengeluarkan pendapat, bisa mengerjakan apa yang dia mau misalnya. Atau seorang entrepreneur ya, dia bisa membuka usaha apapun, tidak dikejar-kejar pungli, tidak harus mengurus tetek bengek administrasi atau perizinan yang berbelit-belit misalnya. Buat seorang perempuan di daerah misalnya, mungkin dia bebas mau menikah dengan siapa yang dia mau, tidak harus mengikuti apa yang orang tuanya kehendaki atau apa yang oleh lingkungannya kehendaki, dengan siapa dia akan menikah gitu misalnya. Jadi bebas itu bisa bermakna macam-macam. Dan kita juga harus ingat, bebas itu juga bisa bermakna bahwa kita bebas, tetapi juga ada kebebasan orang lain yang harus kita hargai dan kita hormati ya. Saya bebas merdeka, tapi bukan berarti saya bisa karaokean sekenceng-kencengnya dengan jendela terbuka jam 12 malam. Ada tetangga saya yang juga punya kebebasan dan hak untuk beristirahat. Kita bebas, tapi bukan berarti saya bisa bakar sampah di halaman rumah saya. Yang penting rumah saya sampahnya bersih, beres. Tapi tetangga sebelah terganggu oleh asapnya misalnya. Kebebasan kita juga dibatasi oleh kebebasan orang lain di sekitar kita. Bahkan sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kebebasan kita itu harusnya punya maksud atau tujuan. Ya seperti kata Bung Karno yang mengatakan bahwa kemerdekaan itu adalah jembatan emas. Kemerdekaan itu bukan tujuan akhir. Kemerdekaan itu adalah jalan yang sangat baik, jembatan emas untuk mewujudkan hal yang lain. Apa itu dalam konteks bangsa, tentu masyarakat yang adil makmur, sejahtera, berkeadilan dan sebagainya. Bagaimana dengan kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus? Dalam surat Efesus dikatakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa. Kita dibebaskan dari belenggu dosa. Tapi bukan berarti karena kita sudah bebas merdeka, kita bisa seenak-enaknya melakukan apa saja. Dikatakan dalam firman Tuhan, jangan pergunakan kebebasanmu untuk melakukan atau jatuh dalam dosa lagi, tetapi layanilah satu sama lain dalam kasih. Justru ketika kita sudah bebas merdeka, Tuhan memanggil kita untuk menjadi pelayan bagi sesama kita. Loh, kan saya udah bebas, merdeka, suka-suka saya dong. Kenapa kok dibebani lagi? Jangan lupa saudara, kalau kita masih mengaku diri sebagai orang-orang Kristen, murid-murid Kristus, maka kesediaan untuk menjadi pelayan bagi sesama dalam kasih itu adalah sebuah kemestian. Kenapa? Karena itulah yang sudah Tuhan kita, Tuhan Yesus lakukan. Filipi 2 ayat 5-11 mengatakan, ia walaupun dalam segala kemuliaan sorgawi, dengan bebas ia memilih datang ke dunia menjadi sama seperti kita manusia, bahkan dia dikatakan dia mengambil rupa seorang hamba. Dalam bahasa Yunani, hamba itu digunakan kata doulos yang artinya budak. Budak itu bukanlah orang yang bebas merdeka. Dia tidak punya hak apapun termasuk atas diri dan hidupnya. Budak itu hanya bisa
taat dan tunduk. Dan itu yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Dalam kebebasannya, dia memilih untuk taat tunduk kepada Allah Bapa di sorga, agar ia bisa melayankan kasih dan anugerah buat saudara dan saya. Karena itu, gunakanlah kebebasan itu untuk melayani satu sama lain dalam kasih. Kasih seperti yang sudah Tuhan Yesus teladankan buat kita semua. Bahkan kasih yang sudah Tuhan Yesus nyatakan kepada kita. Kita adalah orang yang sudah menerima kasih Allah. Karena itu dengan kebebasan kita, mari kita melayani satu sama lain dalam kasih. Selamat malam, selamat mensyukuri kemerdekaan kita. Tapi jadikanlah kemerdekaan itu sebagai jalan agar kita bisa melayani sesama. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk segala anugerah-Mu bagi kehidupan kami, secara khusus sebagai bangsa Indonesia yang belum lama ini boleh merayakan 79 tahun menjadi bangsa yang merdeka. Biarlah kemerdekaan yang sudah terjadi, sudah kami alami, kami sungguh isi untuk menjadi hal yang baik bagi kehidupan bersama. Kami boleh membangun hidup di bumi Indonesia ini agar boleh membawa kebaikan bagi sebanyak mungkin orang. Berkati juga gerejamu agar gereja dengan segala keberadaannya boleh terus menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan juga dalam hidup sebagai bangsa dan negara, ketika gereja tidak sibuk dengan dirinya sendiri tetapi sungguh-sungguh mau mencari, mewujudkan apa yang baik bagi hidup bersama di bumi Indonesia ini. Kami berdoa untuk setiap keluarga dengan segala pergumulan yang mereka hadapi, ekonomi, relasi, kesehatan. Kami percaya Tuhan hadir, menguatkan, memberikan hikmat, memampukan setiap orang dalam keluarga untuk mengupayakan apa yang baik bagi hidup bersama. Dan biarlah dengan penyertaan Tuhan, setiap tantangan, pergumulan boleh dilewati juga dengan baik. Dengan demikian biarlah kami mempercayakan diri kami, hidup kami di malam hari ini semuanya hanya dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.